Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, apa kabar sahabat? Jumpa kembali bersama saya Yos Asma Saputra dalam Positive Voice. Dan kali ini kita masih berbicara soal pondok pesantren, yakni bagaimana agar anak kita betah di pondok pesantren. Oke, sebelumnya seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya, juga sebarkan kepada yang lain ya, agar saya semangat dalam membuat video-video terbaru. Oke, terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Ya, sahabat, langkah pertama yang harus kita lakukan agar anak kita betah di pondok pesantren adalah kita sebagai orang tua harus ikhlas melepas anak kita masuk ke pondok pesantren. Ini penting banget. Selama ini kita selalu bersama dan tiba-tiba harus berpisah. Dan biasanya orang tua akan ikut sedih dan menangis. Berat rasanya melepas anak belajar di pondok pesantren yang tentunya akan ada rasa khawatir dan gelisah. Dan biasanya pada hari pertama kita melepas anak ke pondok pesantren, yang paling menangis besar itu adalah orang tuanya, terutama ibunya. Bener deh, gak percaya? Coba aja rasakan. Dan biasanya orang tua itu tidak akan pernah melupakan anaknya. Di saat dia ingat sesuatu, pasti ingat anaknya. Ingat mainan anaknya, ikut nangis juga. Nah, disinilah penting dimana orang tua harus rela melepas anaknya masuk ke pondok pesantren. Karena jika tidak ikhlas, bukan tidak mungkin anaknya pun tidak betah di pondok pesantren. Bawaannya mau pulang aja. Nah, langkah berikutnya adalah Anda harus sudah mulai mengajarkan mereka sebelum masuk pondok, yaitu bersikap mandiri, tidak cengeng. Nah, ini penting sahabat, karena biasanya memasuki dunia pesantren mereka harus bisa mandiri. Mereka nggak boleh manja-manja dan mereka harus bisa menyelesaikan semua tugasnya sendiri. Sehingga kalau Anda sudah mengajari mereka untuk mandiri, maka tidak akan sulit anak untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Dan ingat, memang mereka akan jauh dari Anda. Mereka nggak bisa bermanja dengan Anda. Mereka akan jauh dari kasih sayang orang tua. Namun perlu diingatkan, mereka jauh dengan kasih sayang orang tua, tapi ada kasih sayang Allah yang lebih besar untuk mereka. Itu yang harus Anda tanamkan kepada mereka. Berikutnya adalah Anda terus memotivasi semangat anak Anda untuk tetap di pondok. Karena biasanya saat Anda menjenguk, kalau baru tinggal di pondok, mereka akan menceritakan keluhannya. Kalau kita menimpali, bukan tidak mungkin anak semakin besar keluhannya kepada kita. Tapi kalau kita tidak menimpali, tapi memberikan hal-hal positif, memberikan semangat, maka anak ini akan berbesar hati untuk terus di pondok. Ini penting sekali. Jangan sampai di saat mereka mengeluh, kita langsung bertanya macam-macam, ini, itu, dan sebagainya, sehingga anak akan merasa ditolong nih sama orang tuanya untuk keluar dari pondok. Itu yang terjadi. Untuk itu, di saat mereka sudah mengeluh, maka Anda harus berikan motivasi-motivasi yang terbaik untuk mereka. Gitu ya sahabat ya. Dan juga ingatkan terus tujuan masuk ke pondok itu apa, kenapa harus di pondok. Anda terus pupuk di saat Anda menjenguk anak Anda ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sahabat, jangan sering-sering berkomunikasi jika anak Anda baru masuk ke pondok pesantren. Anda harus bisa menjaga diri untuk berkomunikasi. Kemudian juga jangan sering-sering berkunjung ke pondok pesantren. Ini sulit nih, kalau kita sering-sering ke pondok, maka anak kita merasa dekat terus dengan kita dan dia tidak bisa mandiri. Untuk itu, atur jarak komunikasinya dan atur juga jarak pertemuan dengan anak. Insya Allah kalau kita sudah bisa mengatur itu, anak akan belajar mandiri, anak akan belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ini penting ya. Dan berikutnya adalah Anda serahkan semuanya kepada guru yang mengajari anak kita di pondok. Serahkan semuanya sama pengurus pondok. Yakinkan saja kalau anak kita akan sehat, yakinkan saja kalau anak kita akan senang, yakinkan saja kalau anak kita akan banyak dibantu oleh orang-orang pondok atau juga oleh santri-santri lain. Nah, kalau kita juga sudah yakin dengan hal ini, maka insya Allah anak kita pun akan yakin di pondok dan akan betah. Itu sahabat ya. Dan terakhir adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak mendoakan anak kita di saat kita sholat ataupun di setiap saat agar anak kita betah di pondok. Demikian sahabat, tips yang sederhana untuk Anda menguatkan anak-anak Anda agar betah di pondok pesantren. Nantikan tips-tips lainnya hanya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.